segera mulai acara pada webinar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya melihat ada 21 peserta yang hadir. Mudah-mudahan nanti akan segera menyusul yang lain. Biasanya kita sampai sekitar 40, 50, 60 peserta. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang masih semangat sampai minggu ketiga ini. Kita masih ada 2 minggu lagi ke depan, dan terakhir kita tutup dengan ujian, Bapak Ibu sekalian. Jadi mekanisme atau pelatihan seperti ini mungkin sesuatu yang baru, jadi kita banyak webinar, tapi ini kegiatan ini sangat mengandalkan keaktifan dari para peserta sekalian. Di mana kalau tidak aktif ya nanti akan ketinggalan. Bahan-bahannya sudah kami sampaikan, sudah kami upload dalam website, sehingga sebetulnya Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari sendiri hal-hal yang terkait dengan kegiatan atau materi-materi terkait dengan sinkronisasi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk langsung to the point, nanti juga akan kita bahas, jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah kontribusi dalam diskusi. Banyak pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti akan kita bahas nanti dalam jawaban-jawabannya langsung terkait dengan pertanyaan yang diberikan ya. Jadi kami mohon maaf tidak bisa satu persatu kami jawab, nanti kita coba membahasnya secara umum nanti. Baik Bapak sekalian, pada kegiatan hari ini kita akan mencoba berdiskusi tentang materi implementasi tahap-tahap sinkronisasi RPJMD dan RPJMN subbidang kesehatan dan gizi masyarakat. Kita akan langsung nanti masuk pada tahap 2, karena tahap 1 terkait dengan analisis situasi tidak kita bahas secara khusus. Ini akan memerlukan waktu yang sangat cukup banyak, dan juga memang kami menganggap masalah analisis situasi ini adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan, sehingga tidak perlu lagi kita perdalam secara khusus. Baik, Bapak sekalian, kita akan mencoba berdiskusi lagi sebagai pengantar diskusi. Ya, di samping saya sudah ada Mbak Emi Nirmalasari akan menyampaikan poin-poin diskusi yang akan disampaikan dalam kegiatan ini. Ya, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Emi Nirmalasari. Untuk hari ini, pada kegiatan webinar hari ini, pagi ini saya bertugas mewakili tim untuk menyampaikan materi untuk diskusi mengenai implementasi tahap-tahap sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Adapun materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah bersifat untuk mengantarkan saja, untuk mempermudah Bapak Ibu untuk mengaplikasikan tahapan-tahapan sinkronisasi yang telah Bapak Ibu pelajari secara mandiri. Mungkin saya sepakat untuk alurnya adalah saya menyampaikan materi secara keseluruhan, kemudian nanti baru akan ada sesi diskusi. Nanti pada saat di akhir juga akan ada penunjukan atau contoh dari sinkronisasi yang telah latihan sinkronisasi yang sudah dilakukan atau uji coba di kabupaten. Untuk bersingkat waktu, mungkin kita langsung saja untuk tahapan yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah sinkronisasi isu-isu strategis, di mana kita tahu bahwa isu-isu strategis merupakan ada pilihan-pilihan kebijakan yang sangat mendasar yang diperlukan, yang berupa tantangan kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi yang terbaik yang diinginkan. Di mana isu-isu strategis ini bersifat sangat mendesak dan penting dan genting untuk di address untuk menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. Penetapan isu-isu strategis di kabupaten kota ini memperhatikan dinamika nasional, kemudian juga pemerintah pusat dalam hal ini. Dalam sinkronisasi isu strategis, kita memperhatikan isu-isu strategis yang ada di RPJMN, kemudian juga isu-isu strategis yang ada di RPJMD provinsi.
Untuk sinkronisasi, Bapak Ibu dapat memanfaatkan tabel sinkronisasi isu-isu strategis yang ada pada slide ini. Untuk isu-isu strategis di sebelah kolom di sebelah kiri yang dapat kita lihat pada slide itu berisi mengenai 10 isu-isu strategis yang ada di RPJMN 2015-2019. Dari ke-10 tersebut, jika 10 isu strategis tersebut cocok di daerah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu dapat langsung copy paste isu strategis tersebut. Namun, jika ada isu strategis dari berdasarkan hasil analisis situasi yang Bapak Ibu lakukan di daerah, ada yang mungkin tidak ada di dalam 10 menu ini, mungkin bisa ditambahkan. Seperti yang kita ketahui dan sudah disinggung oleh Pak Pungkas minggu-minggu lalu bahwa sinkronisasi ini bukan sama plug, namun juga memperhatikan kondisi lokal spesifik. Setelah sinkronisasi isu-isu strategis yang dilakukan, kita masuk kepada tahap 3, yaitu sinkronisasi misi, submisi, tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan. Hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan sinkronisasi pada tahap 3 ini, yaitu yang pertama sekali kita harus menjabarkan misi kepala daerah yang sudah sinkron dengan misi RPJMN dan agenda prioritas nawacita ke dalam misi RPJMD bidang kesehatan. Yang kedua adalah menjabarkan misi ke dalam tujuan, dan yang terakhir yaitu mensinkronkan dan menerjemahkan sasaran pokok RPJMN dan indikatornya ke dalam RPJMD, baik RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten kota. Untuk perumusan misi, penjabaran misi, kita harus mengacu dalam 3 hal, yaitu di sini ada 4 urusan pemerintahan daerah yang telah dilampirkan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana yang kita tahu bahwa ada 4 urusan daerah, 4 urusan yang dikonkurenkan di daerah, yaitu yang pertama adalah upaya kesehatan, yang kedua adalah sumber daya manusia kesehatan, yang ketiga adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan obat dan makanan, yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Yang mana artinya adalah 4 urusan ini menjadi tanggung jawab oleh daerah. Sehingga dalam menjabarkan misi, muatan-muatan tersebut harus muncul di dalam misi di RPJMD bidang kesehatan. Yang kedua adalah tentunya adalah misi dari RPJMN itu sendiri. Sudah seyogyanya bahwa misi di RPJMD bidang kesehatan ini mengacu dan selaras dengan misi RPJMN. Yang ketiga adalah disesuaikan dengan aspirasi kebutuhan masyarakat, kebutuhan kondisi lokal spesifik. Untuk penjabaran misi RPJMN ke dalam misi kepala daerah yang sudah sinkron dengan RPJMN dan agenda prioritas nawacita ke dalam RPJMD, Bapak Ibu dapat melihat contoh dalam tabel slide berikut ini. Di sini ada misi kepala daerah, misi RPJMN yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Misi ini kemudian dijabarkan di misi kepala daerah, yaitu mewujudkan SDM yang berkualitas, berprestasi aktif dalam pembangunan, mewujudkan perekonomian yang berorientasi potensi lokal, meningkatkan kualitas hidup serasi dan sejahtera. Yang kemudian di dalam misi RPJMD bidang kesehatannya bisa dirumuskan seperti mewujudkan SDM berkualitas, berprestasi aktif dalam pembangunan, dan mewujudkan perekonomian yang berorientasi potensi lokal. Itu contoh dari penjabaran misi RPJMN ke dalam RPJMD. Mungkin nanti lebih aplikatifnya nanti Bapak Ibu bisa merumuskan dan mengerjakannya secara mandiri. Kemudian setelah itu kita dari misi yang telah ditentukan tadi, kita akan merumuskan tujuan. Di dalam tujuan tersebut, di dalam tujuan adalah penjabaran dari misi yang telah tadi Bapak Ibu tetapkan. Di dalam misi tersebut bisa terdiri dari 1 atau lebih tujuan. Berikut ini contoh dari penjabaran misi ke dalam tujuan. Di sini adalah yang tadi adalah di sebelah kolom kiri adalah tentang misi RPJMN.
di mana kita tahu ada 7 misi pembangunan yang ada di RPJMN yang diantaranya misi keempat adalah merupakan misi yang terkait dengan kesehatan, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di bidang kesehatan. Kemudian misi ini dijabarkan bisa menjadi 2 tujuan, yaitu tujuan RPJMN-nya meningkatkan status meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, kemudian meningkatkan perlindungan finansial. Untuk tujuan meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, Bapak Ibu bisa menjabarkannya lagi ke dalam beberapa tujuan di RPJMD Bapak Ibu. Misalkan meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, meningkatnya status gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyihatan lingkungan. Dan hal-hal lain yang sesuai dengan amanat lampiran Undang-Undang Nomor 23 dan sesuai dengan kebutuhan daerah, Bapak Ibu. Setelah melakukan hal tersebut, dilakukan penjabaran tujuan ke dalam sasaran dan indikator sasaran. Tujuan yang telah ditentukan tadi kemudian ditetapkan sasaran dan indikatornya. Hendaknya sasaran ini memang harus mengacu pada sasaran pokok di dalam RPJMN. Untuk sinkronisasinya kita harus mengacu ke sasaran pokok RPJMN. Bisa lihat contoh yang terdapat di dalam tabel di slide berikut ini. Untuk sasaran pokok RPJMN meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, terdapat 2 indikator, yaitu indikator kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dan indikator angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Di dalam indikator angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, mungkin di daerah Bapak Ibu tidak cocok dengan indikator tersebut, maka Bapak Ibu bisa menetapkan atau merekomendasikan terhadap indikator tersebut menjadi jumlah kematian absolut per kelahiran hidup dan persentase persalinan di fasilitas kesehatan. Begitupun dengan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Mungkin di daerah bisa diterjemahkan menjadi indikatornya adalah jumlah kematian bayi per kelahiran hidup. Lanjut, untuk setelah melakukan 3 hal tersebut, baru Bapak Ibu dapat mengisi tabel sinkronisasi yang telah disediakan. Jadi 3 langkah tadi itu mempermudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengisi tabel-tabel yang ada di slide seperti yang terlihat di slide ini. Seperti misalkan misi dan submisi tadi yang telah dirumuskan, kemudian tujuan dan sasaran, sehingga sinkronisasi ini dapat terlihat. Setelah melakukan sinkronisasi di tahap 3 ini, kita melakukan sinkronisasi target dan sasaran. Hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan sinkronisasi pada tahap ini adalah menetapkan target. Yang mana target tersebut telah disinkronkan dengan target yang ada di dalam RPJMN. Target yang sinkron dan jelas memang ini sebagai dasar untuk pengembangan program pada selanjutnya. Kemudian untuk bagaimana menentukan target di daerah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa penentuan target di daerah ini berdasarkan informasi survei angka kematian nasional, seperti misalkan untuk kematian ibu bisa mengacu atau mempertimbangkan data-data STKI yang ada. Kemudian untuk contoh sinkronisasi target bisa menggunakan tabel bantu yang terlihat di dalam slide. Untuk sasaran dengan indikator angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, targetnya adalah 306. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menargetkan di tempat daerah Bapak Ibu berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan seperti di atas tadi. Kemudian mungkin itu sekilas untuk pengantar untuk mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan pengisian tabel-tabel sinkronisasi. Untuk contoh yang keseluruhannya mungkin bisa ditampilkan oleh tim IT kita. Mas Lili, bisa minta tolong ditampilkan? Halo, Mas Lili, bisa minta tolong ditampilkan untuk contoh buku kerja.
Ya, mungkin bisa digeser sedikit ke kiri, Mas. Ya, ini contoh dari latihan sinkronisasi yang sudah kita lakukan di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Sula. Di sini salah satu isu strategis yang dipilih adalah pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat. Kemudian kita melakukan sinkronisasi eh, tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan target, sehingga di sini terlihat apakah saling terkait atau saling sinkron antara poin-poinnya. Seperti itu. Mungkin kita lebih banyak ke diskusi. Sekian dari saya. Jika saya ada salah atau terlalu cepat, saya mohon maaf. Nanti akan dibantu untuk koreksi dari tim kami di sini. Terima kasih. Baik, Bapak sekalian, sudah tadi pengantar untuk diskusi. Nah, jadi prinsipnya kita mencoba untuk memberikan contoh-contoh aplikasi dan juga nanti bisa dipelajari secara mandiri. Ya. Kami melihat ada yang sudah angkat tangan, mungkin bisa dibantu untuk ya, siapa itu Pak Partono? Ya, silakan Pak Partono. Halo, Pak Partono. Halo. Mungkin ada kendala dari karena ada tanda pentung ya. Ya, mungkin ada kendala internet ya. Baik, bagi Bapak sekalian silakan kalau ingin langsung bicara silakan untuk beri tanda angkat tangan. Tapi kalau tidak bisa silakan chatting. Ya, silakan Bapak sekalian. Baik, sambil menunggu yang mungkin ada pertanyaan, intinya kita mencoba semangat sinkronisasi seperti yang kita sudah diskusikan pada minggu sebelumnya. Intinya adalah semangat NKRI bahwa target-target atau sasaran nasional kita amankan. Jadi dari RPJMN nyambung ke RPJMD provinsi. Kemudian RPJMD provinsi nyambung ke atau sinkron ke RPJMD kabupaten. Dan kita harapkan sebetulnya tidak berhenti di situ sebetulnya. Nah, minggu lalu sempat saya singgung bahwa kalau bisa sinkronisasi juga langsung juga ke Renstra sampai perencanaan tingkat puskesmas. Mengapa demikian? Karena sasaran-sasaran atau kegiatan yang dicanangkan di pusat itu dieksekusinya di level puskesmas, bukan di level daerah atau di level dinas. Nah, jadi memang harus sinkron sampai ke bawah. Tapi untuk sinkronisasi sampai Renstra dan puskesmas, ini tidak kita bahas dalam pelatihan ini. Jadi semangatnya sekali lagi adalah kita mengamankan dan mendukung target-target atau sasaran nasional tanpa mengabaikan program-program atau kebutuhan lokal daerah. Jadi ada kotak-kotak nanti yang tabel bantunya, yang cocok silakan dikopas atau mungkin sedikit dirubah bahasanya, tapi tetap ada kotak-kotak kosong di bawah tabel yang bisa diisi oleh Bapak-Ibu sekalian sesuai dengan kebutuhan lokal daerah. Ya, itu kurang lebih yang semangat sinkronisasi. Nah, sinkronisasi kita coba per tahap, ada 8 tahap, kecuali tahap pertama analisis situasi tidak kita sinkronisasi. Jadi ada 7 tahap yang kita coba sinkronisasi agar nyambung semua dari pusat sampai ke daerah. Kurang lebih demikian. Sudah ada pertanyaan, Mas Riri? Pak Edward, ya silakan Pak Edward. Halo Pak, Selamat pagi Pak Edward. Ya silakan. selamat pagi Pak. Saya bukan dari bidang kesehatan. Jadi saya mau nanyakan kalau misalnya target dari target yang mau dicapai itu dan setiap program itu apakah kita lakukan adopsi dari pusat atau kita bisa target yang dari daerah sendiri? Terima kasih Pak. Maaf Pak Edward, ini agak terputus-putus, jadi bisa diulang pelan-pelan suaranya Pak Edward. Begini Pak, nah program kegiatan untuk bidang kesehatan dan gizi masyarakat tadi, kan Ya, ada betul. yang targetnya tadi ada 90% seperti itu Pak ya. Ya, Misalnya tersedianya alat kesehatan, contohnya tadi yang ditampilkan oleh Ibu pembicara.
Iya. Nah, untuk di daerah sendiri, apakah target itu langsung kita adopsi dari RPJMN atau tergantung daerahnya juga, Pak? Seperti itu. Target yang 90% seperti itu contohnya. Mungkin di Iya. daerah bisa targetnya hanya 80%. Bisakah seperti itu? Terus yang kedua, bagaimana menentukan target-target 90%, 80% untuk di daerah sendiri? Terima kasih, Pak. Iya. Ya, baik. Eh, kita tambung dulu ini pertanyaan yang dari chatting. Slide targetnya nggak dimasukin. Baik, dari Pak Ahmad Kasim. Untuk menentukan sebuah, apa ini? Nggak kelihatan nih. Ya, untuk menentukan sebuah isu menjadi isu strategis, apa ada mekanismenya atau siapa yang berhak menyatakan bahwa hal tersebut adalah isu strategis. Nah, oke, mungkin karena banyak, mungkin saya ya mungkin bisa dijawab dulu. Mungkin saya menjawab yang sepengetahuan saya untuk yang Pak Ahmad Kasim ini, apakah ada mekanismenya yang berhak menyatakan bahwa isu strategis ini, tentu ada diskusi atau pembahasan terhadap para pakar. Jadi tidak bisa langsung ditetapkan bahwa ini adalah isu strategis yang nantinya akan diadres. Mungkin itu akan ada tambahan lagi mungkin dari Pak Fauji dan Pak Dwi jika ada koreksi dan tambahan. Baik, mungkin saya jawab dulu yang tadi pertanyaan karena banyak ya, jadi nanti takut kelewat. Yang Pak Edward tadi ya. Jadi Pak Edward, terkait target, memang kami dari UGM sudah berkali-kali menyampaikan pada Bappenas. Jadi kalau terkait target ini seharusnya di luar SPM, artinya kalau SPM sekarang yang Permenkes 43 2016, itu memang harus 100% tidak ada ampun. Artinya semua daerah harus 100%. Tapi target-target non-SPM seharusnya pusat atau Bappenas, katakanlah Kemenkes, punya skenario target. Nah, maksudnya gini, jadi kalau pusat tentu bertanggung jawab untuk provinsi. Ada 34 provinsi. Nah, kami sudah minta pada Bappenas membuat skenario. Misalnya, dari 34 provinsi tadi, kalau target nasional 80% atau 90%, ya nanti kita lihat. Mungkin Jogja, karena yang mudah, DKI atau daerah-daerah yang sudah mudah digarap ya, sudah maju, diberi target 100%. Tapi daerah-daerah seperti Papua mungkin bisa 70-80. Intinya secara kumulatif itu akan ketemu nanti 80 atau 90% target nasional. Jadi harus dibuat skenario-nya. Jadi kalau kami minta, mungkin tahun depan sudah mulai ditindaklanjuti semacam simulasinya, simulasi skenario, itu akan dibuat target-target berdasarkan skenario tadi. Jadi daerah yang kuat diberi target tinggi, nanti yang daerah-daerah yang mungkin agak susah itu diberi target yang lebih rendah. Tapi secara kumulatif tetap target nasional tercapai. Itu yang kita inginkan. Itu di level pusat untuk provinsi. Nah untuk provinsi sebetulnya kita minta juga dia buat semacam skenario untuk kabupaten. Kalau satu provinsi ada 10 kabupaten, dia buat juga skenario seperti itu. Katakanlah target provinsi 80%. Kabupaten-kabupaten yang kuat atau kota yang mungkin lebih mudah digarap diberi target 100%. Tapi dari daerah kabupaten yang punya daerah terpencil, sulit sebagainya, ya mungkin dikasih target 60 atau 70%. Tapi secara akumulatif setelah dihitung, itu akan target 80% provinsi tercapai. Demikian juga seterusnya. Kabupaten membuat target skenario untuk puskesmas. Kalau satu kabupaten punya 20 puskesmas, nah dia buat skenario tadi. Sehingga ada yang puskesmas yang mudah, yang kuat, diberi target tinggi, yang puskesmas terpencil, sulit misalnya diberi target yang lebih rendah. Nah ini yang kita harapkan seperti itu. Tapi sekali lagi Pak Edward, ini hanya berlaku yang non-SPM.
Jadi kalau yang sudah SPM itu memang sudah ada ketentuan harus 100%. Nah, masalahnya Pak Edward sekarang ini target skenario ini masih belum disusun baik oleh pusat, provinsi maupun kabupaten. Sehingga yang kita khawatirkan dalam disinkronisasi ini banyak daerah nanti akan cenderung cari jalan aman buat target yang mudah-mudah, yang gampang dicapai. Karena ini target-target ini nanti terkait dengan TPP misalnya, apa namanya, tunjangan apa ya, semacam tunjangan pendapatan seperti itu ya, atau tapkin atau apa ya istilah tukin ya, tukin tunjangan kinerja dan sebagainya. Jadi kalau target tercapai dia akan dapat tukin tunjangan kinerja, tapi kalau tidak terdapat dia nanti dipotong. Nah ini kita khawatirkan kalau tidak ada skenario nanti banyak daerah berlomba-lomba menetapkan target rendah. Dampaknya apa? Kalau semua di bawah target nasional, otomatis target nasional tidak akan tercapai. Nah, tadi disebutkan misalnya target nasional 90%. Tapi banyak daerah takut tukinnya terpotong nanti, atau tunjangan kinerjanya terpotong, semua pasang 70%. Ya secara kumulatif nanti ya hanya 70% target nasional yang tercapai. Nah harusnya ada skenario yang dibuat oleh pusat, sehingga mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan masing-masing daerah. Saya rasa itu Pak Edward ya. Monggo Pak Oji ada. Yang target Pak, jadi memang betul Pak Dwi, jadi target itu seharusnya memang sudah dipetakan ya dari awal oleh teman-teman di pusat. Cuman memang kalau daerah menginginkan membuat target, metode yang sudah kita gunakan sebenarnya dari bottleneck analisis itu Pak. Jadi ada 6 indikator yang digunakan untuk menganalisis target. Jadi misalkan target, misalkan ketersediaan obat atau ketersediaan alat kesehatan. Jadi seharusnya kan targetnya 100%. Kalau kita analisis situasi di daerah tersebut hanya 50%, jadi kita harus menghitung kebutuhan daerah itu untuk mencapai 100% berapa. Jadi ketika daerah punya anggaran misalkan hanya berapa M dan bisa mendapatkan berapa jumlah alat kesehatan, maka bisa dihitung berapa persen yang akan dicapai pada tahun tersebut. Nah, itu salah satu metode yang kita gunakan. Metode ini bisa kita temukan di KIA sebenarnya Pak, yang sudah kita gunakan di grafik bottleneck di websitenya KIA ya, www.kia kesehatan ibu anak.net ya. Jadi di situ ada grafik bottleneck yang bisa digunakan teman-teman untuk menentukan target di daerah. Ini sebenarnya sejalan dengan penentuan target di pusat. Cuman memang di pusat itu lebih luas ya, lebih luas dan pemetaannya mungkin lebih mendalam. Jadinya tidak bisa serta-merta dihitung secara matematika terkait dengan penentuan target. Ini itu Pak. Terus yang selanjutnya yang isu strategis. Saya kira isu strategis ini bisa disesuaikan dengan isu prioritas di tingkat nasional ya. Jadi isu prioritas nasionalnya apa, kemudian isu strategis di isu-isu di lokal seperti apa, kemudian dikaitkan apakah itu masuk dalam kerangka prioritas nasional atau tidak. Kalau saya kira bisa ada metodenya juga itu. Jadi ada bagaimana kita memprioritaskan isu-isu tersebut. Itu ada juga di KIA juga, kalau ada hitungannya juga. Jadi banyak metode Pak kalau bisa ditiru. Jadinya memang saya kira bagaimana cara memprioritaskan isu-isu tersebut juga sudah ada metodenya di kita juga ya. Terima kasih. Ya, baik, saya tambahkan Pak Ahmad Kasim. Intinya memang untuk isu strategis ini ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan teknokratis yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi. Artinya ada metode-metode secara akademis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi yang kedua adalah pendekatan politis. Nah, ini kalau pendekatan politis ya betul-betul politis. Kepala daerah mau gimana, DPR mau gimana. Nah, jadi sebetulnya memang yang ideal mengawinkan biasanya tugas Bapeda menyusun dulu pendekatan teknokratis, disusun,
disinkronkan dengan pusat. Kemudian nanti ketika bupati masuk dengan DPRD, itu nanti dikawinkan dengan pendekatan politis. Mungkin secara politis bupati punya janji-janji politik waktu kampanye misalnya. Nah, itu nanti dikawinkan. Sehingga hari itu harus masuk isu strategis daerah. Nah, jadi itu Pak Kasim ya, artinya dua pendekatan, saya ulangi, pendekatan teknokratis yang disusun secara akademis, dan pendekatan politis oleh ya terkait tadi kepala daerah dan DPRD. Untuk Bu Yenike tampaknya sama, pertanyaan sudah dijawab tadi yang terkait target. Kemudian ini Pak Saryal Ahmad ya, sinkronisasi antar ya, Bapak sekalian, prinsipnya gini Bapak sekalian, jadi tahun depan rencananya RPJMN ini akan direview. Jadi sehingga dimasukkan nanti dalam poin-poin baru terkait kebijakan dalam RKP 2017 dan mungkin SPM itu akan masuk di situ. Nah, jadi kita di RPJMD nanti, kalau memang RPJMN yang diacu saat ini belum masuk untuk SPM, ya silakan di RPJMD dimasukkan saja karena ini sudah jelas, sudah ada aturan hukumnya. Saya rasa demikian. Tampaknya masih banyak, Mas Lili, mungkin di bawah masih ada? Oh, belum? Sudah, ya. Ada lagi? Cukup? Itu Pak Ahmad kasih mau udah. Iya, tampaknya belum ada. Mungkin ada pertanyaan itu banyak yang nanya juga. Silakan Bapak-Ibu sekalian kalau akan bertanya, kalau memang tidak, kalau ingin bicara langsung kasih klik tombol yang angkat tangan, atau kalau cukup dengan chatting ya. Kalau memang tidak ingin bicara langsung dengan chatting yang tersedia di fasilitas dalam webinar ini. Ya, tampaknya Bu Frida. Bu Frida Sinaga, silakan. Silakan Bu Frida. Oh, tapi hilang nih. Angkat tangan tapi online, offline. Ya, silakan Bu Frida. Ya, terima kasih. Ya, silakan Ibu. Ya, saya sangat tertarik sekali dan tadi banyak sekali yang sudah dibahas. Ya. Tapi seperti yang Pak Saryal Ahmad itu tadi pertanyaannya, bagaimana memasukkan kebijakan baru seperti SPM di bidang kesehatan ini supaya bisa tadi tapi sudah cukup dijelaskan supaya bisa kita terapkan di tingkat kabupaten kota dan juga turun ke puskesmas. Terima kasih. Iya, baik. Jawabannya sudah jelas tadi ya. Artinya di level pusat tahun depan nanti akan ada review hingga diharapkan SPM masuk. Tapi untuk level daerah, karena Permenkesnya sudah ada, ya silakan langsung dimasukkan ke RPJMD. Nggak masalah itu. Ambil contoh. Excel. Ada. Ya, baik. Silakan ada pertanyaan dari Bu Nundi mengenai arah kebijakan, nama program apakah harus menyesuaikan dengan RPJMN ataupun program yang ada di Kementerian Teknis. Ya. Terima kasih Bu Nuni. Jadi nama program sebenarnya kalau dikaitkan dengan aturan Permendagri ya, kalau di daerah itu memang sudah ada patokannya atau sudah diatur. Saya kira program itu bisa menyesuaikan dengan Permendagri. Tetapi kalau misalkan ada program inovasi yang dimungkinkan atau dimunculkan oleh teman-teman di daerah, saya kira bisa diusulkan lewat
aturan yang berlaku di daerah, misalkan lewat Bapeda, terus TAPD ya, tim anggaran di pemerintah daerah, kemudian ke DPRD. Nah, itu yang mungkin saya bisa jawab karena memang program-program yang ada di Kementerian Teknis atau di level SKPD memang sudah diatur oleh aturan yang sudah baku, misalkan kalau di daerah menggunakan Permendagri 36 atau 59 atau yang 21 yang sudah diperbarui ya. Itu yang saya kira bisa jawab, Mbak. Ya, saya mungkin ke pertanyaannya Pak Sahrial Ahmad. Sejauh ini yang saya pahami bahwa ini saya bacakan pertanyaannya, kaitan analisis situasi di mana pemerataan dan ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas berdasarkan Permenkes nomor 75 tahun 2014 yang masih kurang dan memerlukan perhatian khusus, bagaimana keterkaitannya dengan sinkronisasi ini. Sejauh ini yang saya pahami bahwa kita kembali kepada prinsip sinkronisasi, bahwa sinkronisasi juga disesuaikan dengan kondisi lokal spesifik di daerah. Bahwasanya yang tadi Pak Fauji juga sudah sampaikan bahwa memang terkait dengan aturan ini ketika daerah misalkan merasa ini memerlukan perhatian khusus dan mungkin lebih standarnya dari yang telah ditetapkan, itu bisa saja sah saja untuk disesuaikan dengan kondisi lokal spesifiknya untuk pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas berdasarkan terkaitannya dengan peraturan yang ada. Seperti itu untuk mungkin bisa ditambahkan atau dikoreksi dengan Pak Dwi atau Pak Fauji. Baik, Pak Sahrial Ahmad, ini menarik pertanyaannya ya. Jadi gini Pak, terkait dengan analisis situasi betul harus dilakukan. Kalau memang ditemukan tenaga kurang, itu ada dua dampak Pak. Satu, yang nanti akan disesuaikan dengan target. Jadi pada sinkronisasi target itu harus dipertimbangkan betul. Kalau misalnya target pusat 80%, nah misalnya daerah Pak Sahrial ini SDM-nya kurang, jangan nekat pasang 80% karena tidak ada yang mengerjakan nanti. Artinya targetnya harus mungkin lebih direndahkan ya. Tapi memang ini agak susah karena dengan sinkronisasi belum ada skenario target ya. Tapi kita harapkan itu jalan terakhir yang bisa ditempuh. Artinya kita berpikir bahwa SDM terbatas. Nah seharusnya dalam RPJMD ini adalah dampak kedua yang kita pikirkan. Jadi bagaimana kita mencukupi tenaga SDM yang ada. Jadi jangan pasrah dengan kondisi yang saat ini, tapi kita berpikir untuk bagaimana menambah dan memeratakan SDM yang ada. Nah kami ingatkan lagi bahwa pada sesi-sesi minggu sebelumnya kita ingatkan bahwa prinsip dari RPJMD sekarang adalah health system strengthening, artinya penguatan sistem kesehatan, di mana SDM kesehatan merupakan salah satu subsistem dalam sistem kesehatan. Nah, jadi ini harus masuk programnya secara jelas di RPJMD. Kalau memang kebutuhan lokal demikian, itu program penambahan atau pemerataan SDM harus masuk secara khusus, sehingga nanti target yang ditetapkan bisa tercapai. Mungkin demikian Pak Sahrial. Mungkin selanjutnya silakan. Pertanyaan dari Bu Nur Arifah. Assalamualaikum, bagaimana strategi penentuan program prioritas dan 12 sasaran RPJMN? Karena mungkin ada daerah yang tidak bisa melakukan semuanya atau mungkin masalahnya kurang relevan dengan daerah mereka. Misalnya daerah yang AKI-nya tidak tinggi dan lain-lain. Bagaimana strategi penentuan program prioritas dan dari 12 sasaran RPJMN? Yang bisa saya jawab Bu Nur Arifah, bahwa untuk penentuan program prioritas tersebut nanti ini memang akan dilakukan di tahap 6, sinkronisasi program prioritas. Namun sebagai gambaran mungkin dari penentuan program prioritas tersebut itu nanti berdasarkan dari hasil analisis situasi dan berangkat dari isu-isu strategis yang telah ditentukan oleh daerah. Jadi kembali lagi, jika di dalam hasil analisis situasi di daerah Bapak dan Ibu menemukan ada yang tidak ada di dalam menu yang ada di RPJMN, mungkin memang bisa ditambahkan atau bisa
dicantumkan di tabel sinkronisasi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Untuk selanjutnya, untuk mungkin ada tambahan dari Pak Dwi atau Pak Fauji terkait dengan penentuan program prioritas dari 12 sasaran RPJMN. Ya, mungkin Bu siapa? Bu Nur Arifah, Pak. Bu Nur Arifah. Ya, betul. Jadi memang ada beberapa daerah, misalnya seperti Jogja, itu mungkin pakinya lebih bagus dari nasional. Jadi kalau target nasional mungkin terlalu rendah ya untuk Jogja. Tapi gini Bapak sekalian, jadi inilah pentingnya suatu skenario dari pusat. Jadi kalau Jogja bisa ditarik serendah-rendahnya target, misalnya kalau katakanlah target nasional angka kematian ibu 102 per 100.000, ya mungkin Jogja ditarget 25 misalnya per 100.000 kelahiran hidup. Ini untuk mengkompensasi daerah-daerah seperti Papua atau NTT. Artinya Bu, ini tetap untuk seperti angka kematian ibu, ini target ini merupakan isu nasional atau target atau sasaran nasional. Jadi tetap harus menjadi prioritas. Ya, jadi jangan kita puas misalnya dengan kematian ibu 25 per 100.000. Karena kalau untuk di Jogja kita sudah bicara angka absolut. Ya, bukan lagi per 100.000. Dan ternyata di Jogja tinggi. Sampai bulan kemarin ini sudah sampai 30-an sekian ya. 36 atau berapa kematian ibu. Ya. Ya. Jadi itu Bu. Jadi kami harapkan sasaran-sasaran nasional tetap itu dianggap sebagai prioritas karena mungkin jangan nasional lagi kita standarnya. Mungkin kita lihat lagi seperti di Singapura standarnya. Jadi jangan puas hanya dengan angka nasional. Kalau kita sudah lebih baik dari angka nasional, coba kita lihat dari negara tetangga di ASEAN. Kita nih di ASEAN saja sebetulnya menyedihkan posisi kita ya. Nah, jadi kalau misalnya daerah Bu Nur Arifah sudah lebih baik dari angka nasional, nah, coba melirik target-target yang negara terdekat, misalnya Singapura atau Malaysia. Sehingga kita bisa terpacu lagi untuk bekerja memperbaiki atau mencapai target. Kemudian silakan yang lain. Ada target untuk daerah kalau misalnya. Mas Aji kok jawab? Yang target. Baik, mungkin Pak Ahmad Kasim saya baca dulu nih karena skenario target untuk daerah, kalau misalnya target kabupaten 80%, oke. Sementara ketika disusun Rensra, angka tertinggi yang bisa dicapai adalah 80%, dan SKPD kecamatan yang lainnya adalah kurang dari 80%. Bagaimana caranya mencapai target tersebut? Ya. Ya, ini akan dijawab Pak Fauzi. Ya, sebenarnya skenario, terima kasih Pak Ahmad Kasim. Jadi skenario target yang yang 80% itu sebenarnya sudah pernah kita uji cobakan di daerah Papua Pak terkait dengan KIA. Jadi misalkan 80% yang ditentukan oleh kabupaten itu akan diakumulasi dengan target-target dari puskesmas yang ada Pak. Jadi di dinas kesehatan misalnya menentukan 80%, puskesmas akan menentukan target-targetnya sendiri untuk diakumulasi menjadi 80%. Tetapi tidak hanya puskesmas, tetapi semua SKPD di kabupaten tersebut. Jadi karena kesehatan itu kan bukan cuma dinas kesehatan sama puskesmas dan rumah sakit, tapi SKPD lain. Jadinya ini pentingnya ketika membuat suatu program atau perencanaan itu dipimpin oleh Bapeda yang menguasai lintas sektor. Ini yang penting sekali ketika menentukan targetnya 80%, ini akan dicapai oleh siapa saja, karena misalkan 80% itu sudah dihitung, misalkan ketersediaan obat 80%, obat apa saja, misalkan obat HIV, obat vaksin ya, terus yang tidak hanya KB misalkan, itu juga tidak hanya dinas kesehatan tetapi juga melibatkan lintas sektor. Jadinya target-target yang dicapai itu sudah dibagi rata oleh
SKPD lain dan institusi lain, tidak hanya di dinas kesehatan untuk mencapainya. Jadinya saya kira karena ada pembagian itu, target yang dicapai oleh misalkan puskesmas itu ada yang 30%, tapi mungkin ada puskesmas lain yang sudah hampir 100%. Jadi ini sebenarnya mekanisme yang di bawah ini kalau jalan itu akan dibawa juga ke tingkat pusat, Pak, di pemerintah pusat. Jadi sebenarnya mekanismenya sama, cuman karena belum ada yang menjalankan ini, jadi seakan-akan untuk mencapai target itu hanya salah satu SKPD yang akan memenuhi target, jadinya kelihatan berat, Pak. Contohnya indikator di SPM, ketika indikator SPM itu hanya KIA misalkan 90% cakupan ibu ANC ya Pak, misalkan ANC 90% atau 100%. Itu yang hanya mencapai apa yang disuruh memenuhi target hanya dinas kesehatan, ya tidak akan tercapai. Karena harusnya itu kan bekerja sama dengan SKPD desa yang pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Itu yang akan dibagi sebenarnya. Tapi karena itu SPM ini kan indikatornya kabupaten, bukan indikatornya dinas kesehatan. Mungkin itu Pak contohnya. Terima kasih. Baik, Pak Ahmad Kasim. Sebetulnya tadi intinya Pak Fauzi menyampaikan ada suatu mekanisme yang bisa mengatur ini, bisa mengelola ini, tapi memang harus bersama-sama, artinya tidak hanya dibebankan pada SKPD terkait ya, misalnya cuma dinas kesehatan. Jadi harus ada forum yang lebih tinggi yang dipimpin Bapeda sehingga bisa mengakomodir itu. Ya. Cuma tadi menurut Pak Fauzi, mekanisme yang ditawarkan ini masih sulit atau masih jarang dilaksanakan oleh daerah. Tapi secara akademis ya dia sudah ada solusi begitu. Oke, selanjutnya. Mungkin saya menanggapi untuk pertanyaan Bu Ratna Kusumasari Purbani. Assalamualaikum. Sejauh apa realisasi sinkronisasi program atau inovasi program daerah yang dapat dimasukkan ke dalam RPJMD yang mungkin berbeda dengan RPJMN, yang kemudian terkait dengan pendanaan dan penyesuaian SDM-nya juga? Sejauh ini mungkin yang saya pahami, Bu, kalau misalkan program inovasi itu di daerah, misalkan di daerah butuh untuk program itu dilaksanakan dan APBD mencukupi dan dananya memang ada, itu bisa untuk dimasukkan ke dalam RPJMD. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Untuk pertanyaan dari Pak Eko, sebenarnya ini Budi Eko Siswoyo, tapi oke. Pak Eko, apabila saat sinkronisasi ditemui ada sasaran atau indikator yang tidak sinkron di RPJMD provinsi, apakah kita tetap bisa lanjut saja di tingkat kabupaten kota atau menunggu RPJMD provinsi direvisi terlebih dahulu? Mungkin pertanyaannya Pak Eko dapat dijawab oleh Pak Fauzi. Mana pertanyaannya tadi? Ya, jadi sebenarnya kan sasaran atau indikator yang tidak sinkron di provinsi ini kan harusnya kita juga mengacu ke indikator atau sasaran di RPJMN ya. Dan itu harusnya sinkron. Kalau tidak sinkron berarti kemungkinan itu satu memang kondisi lokal di daerah yang membutuhkan sasaran atau indikator tersebut. Yang kedua mungkin karena isu strategis yang tiba-tiba muncul, misalkan bencana. Nah, bencana ini kan tiba-tiba muncul dan kemungkinan direvisi oleh teman-teman di provinsi. Yang ketiga adalah memang sasaran dan indikator yang dibuat oleh provinsi harusnya juga mengacu ke RPJMN dan merupakan kompilasi dari sasaran dan indikator yang ada di daerah menurut pengalaman dari provinsi. Jadinya saya kira dari ketiga hal tersebut bisa dilihat, kalau tidak sinkron atau tidak sama ya saya kira mungkin dibetulkan dulu ya Pak ya. Disinkronkan karena memang harus ada koordinasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Jadinya kabupaten itu juga punya acuan di provinsi, karena provinsi juga harus melihat keberhasilan kabupaten. Kalau tidak kan pusat akan menegur provinsi ya Pak ya.
karena provinsi salah satu tangan kanannya pusat di daerah. Mungkin itu Pak Eko. Ya, terima kasih. Wah, ini karena ya, bukan jeruk makan jeruk. Ya, jadi ini ya terkait ini Pak Siswoyo. Jadi ya saya sampaikan nih, saat ini memang masa transisi sehingga nanti diharapkan tahun 2025 semua urut. Pilpres dulu, terus Pilgub, kemudian Pilbub dan Pilwal. Artinya nanti setelah disusun RPJMN, kemudian akan disusun RPJMD provinsi, kemudian akan disusun RPJMD kabupaten kota. Nah, kalau tahun 2025 nanti itu pertanyaan yang Pak Siswoyo ini tidak ada masalah nanti, ya. Semua sudah urut. Nah, sekarang kita ini dalam masa transisi, sehingga seringkali tidak hanya seperti itu. Kabupaten kota sudah pilkada, provinsi belum. Artinya kalau memang kabupaten kota akan menyusun RPJMD, dia terpaksa mengacu pada RPJMD lama dari provinsi. Nah, ini kan seharusnya kan provinsi dulu yang pilkada, baru kabupaten kota. Artinya dalam situasi sekarang ini memang masih dalam transisi, sehingga ya mungkin kalau ada hal-hal yang masih belum terlalu sinkron ya mungkin bisa dimaafkan. Tapi ada peluang kedua, Bapak sekalian, bahwa RPJMD itu bukan kitab suci. Artinya bisa direview. Nah, ketika tahun depan pusat akan mereview RPJMN, itu akan dampaknya akan berantai. Misalnya Renstra KL atau Kementerian dan Lembaga pun akan direvisi. Kemudian juga nanti RPJMD provinsi dan kabupaten kota juga harus direvisi. Jadi berantai seperti itu. Ya. Ya. Mungkin itu Pak Siswoyo. Jadi sebelumnya mungkin yang Bu siapa yang di atas Pak, ada yang pertanyaan tadi. Ya ini. Ya intinya Bu Ratna Kusumasari. Jadi hal-hal yang tidak yang muatan lokal daerah, yang inovasi daerah, itu silakan masuk ke RPJMD dengan konsekuensi karena ini dan inovasi daerah, RPJMD itu harus tersedia anggarannya dalam APBD. Jadi makin kaya atau makin besar suatu daerah, kabupaten kota, akan makin banyak program-program inovatif atau kebutuhan lokal yang bisa dibiayai sendiri. Tapi bagi daerah-daerah yang terbatas APBD-nya, ya mungkin agak susah untuk memasukkan kegiatan-kegiatan yang bersifat inovasi karena tidak dibiayai oleh pusat. Jadi silakan, itu sangat ditentukan betul. Jadi sangat terkait dengan pendanaannya. Mungkin begitu Bu Ratna ya. Tapi intinya silakan dibuka seluas-luasnya, tapi tolong pikirkan uangnya ada atau tidak. Nah. Baik. Ya, baik, saya lanjut ke pertanyaannya Mbak Indriani Oka. Penentu yang saya menanggapi Indriani Oka dulu Pak. Penentuan target tentunya harus berangkat dari data. Jika data yang dibutuhkan pada suatu kabupaten tidak tersedia, apa yang sebaiknya dilakukan? Jadi kalau misalkan data di daerah tidak ada, mungkin bisa menggunakan data di provinsi. Jika di provinsi tidak ada juga, mungkin bisa menggunakan data di nasional. Namun kita juga harus tetap di daerah memperhatikan tadi kondisi lokalnya seperti apa. Mungkin bisa dikonsultasi penetapan angkanya itu konsultasi dengan pakar yang nantinya itu di sini akan ada peran dari daerah untuk menentukan pakar di daerah tersebut seperti itu. Untuk pertanyaannya Bu Nuni, penentuan target AKI dan AKB untuk daerah apakah ditentukan oleh pusat atau daerah masing-masing? Ya, baik Bu Nuni, terkait penentuan target AKI dan AKB, ini memang penetapannya sekali lagi karena saat ini belum ada skenario target. Seharusnya ini ditentukan oleh level yang di atasnya. Artinya provinsi ditentukan oleh pusat, kemudian kabupaten kota ditentukan oleh provinsi. Jadi itu untuk AKI dan AKB. Ya. Meskipun nanti untuk kabupaten kota, karena denominatornya tidak sampai angka seperti itu, misalnya untuk ibu kan per 100.000 kelahiran hidup. Di kabupaten mungkin dalam setahun tidak ada
jumlah kelahiran hidup sampai 100.000. Nah, jadi mungkin indikator angka kematian ibu juga mungkin kurang tepat untuk kabupaten kota. Ya. Tapi prinsipnya memang saat ini belum ada skenario target. Nah, jadi sehingga nanti yang ini pasti akan menyulitkan nanti dalam upaya sinkronisasi karena kita perkirakan banyak daerah yang akan memasang target rendah untuk mengamankan tadi kinerja dia. Kalau target terlalu tinggi nanti susah dicapai, nanti kinerja dia buruk. Jadi itu yang kita khawatirkan terkait target tadi. Kemudian ya Bu Indriani Oka betul, jadi saya menambahkan bahwa data yang, nah ini kita pernah simulasi di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat untuk mencari titik nol SPM. Itu ada beberapa indikator yang susah kita akan dapat angka titik nolnya di kabupaten. Kenapa? Karena sebelumnya tidak diukur. Misalnya angka merokok, kita tanya di sana. Berapa sampai tahun 2015 angkanya? Itu kosong gitu. Misalnya ini contoh ya. Atau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa atau apa ya. Jadi SPM ini sesuatu yang baru sehingga sebelum-sebelumnya tidak pernah diukur oleh daerah. Jadi agak susah juga kita mencari titik nolnya. Kalau tidak tahu titik nol, bagaimana kita membuat target? Nah, misalnya ini hal semacam itu. Kalau memang seperti itu ya sudah kita pasang target aja dari nasional tadi betul. Kalau ditargetkan 80% ya udah kita tulis saja ujungnya, tapi titik nolnya tidak ada. Mungkin seperti itu mungkin jalan keluarnya. Apalagi kalau terkait SPM walaupun nggak punya titik nol, kalau harus 100% ya 100%, nggak ada ampun. Jadi tidak mementingkan titik nol untuk SPM. Ya. Ini kembali Pak Siswoyo. Ayo silakan. Di contoh materi sinkronisasi tujuan terlihat masih ada inovasi di tingkat kabupaten kota dalam menerjemahkan RPJMN dan RPJMD provinsi. Namun dalam sinkronisasi indikator dan target cenderung sama. Apakah memang sebaiknya untuk indikator dan target tetap mengacu pada ketentuan nasional dengan asumsi bahwa variabel tersebut sudah measurable? Mungkin Pak Fauzi bisa. Ya mungkin Pak Surwoyo ini pertanyaan bagus ini karena ya. Jadi gini Pak Surwoyo, ini kan dalam penyusunan indikator-indikator ini saat itu dalam salah satu sesi kita sudah mengundang kawan-kawan dari Kemenkes. Jadi kawan-kawan Kemenkes mengajukan pilihan-pilihan indikator apa yang mungkin bisa digunakan di level provinsi dan level kabupaten kota. Nah, pilihan-pilihan ini sudah kita masukkan dalam modul. Nah, daerah, ya silakan ini pilihan-pilihan ini kalau memang sesuai, ya dipakai, karena ini sudah dibuatkan menunya oleh Kemenkes. Nah, tapi kalau memang kurang pas untuk daerah, ya silakan saja untuk menambahkan variabel atau indikator-indikator sendiri. Sepanjang memang betul, tadi bisa diukur. Jadi jangan membuat indikator yang susah mengukurnya ya, atau sangat kualitatif misalnya, itu akan susah nanti. Baik, ini Pak Yan Rizal nih, Tubuh Kito 1 nih. Dana dari APBN, sinkronisasi program dan kegiatan sampai di Puskesmas mungkin tidak ada masalah, oke? Karena dinas menyusun rensa merujuk ke rensa kementerian. Apabila tidak dapat dana, oke? Tidak sinkronisasi karena situasi daerah tidak sama. Sehingga daerah untuk dana APBN ya ikut saja. Hanya volume yang disesuaikan dengan kemampuan. Kalau target daerah yang biasa akan ikut pusat, di Puskesmas saya tinggal menjalankan saja kondisi seperti ini. Bagaimana Pak atau Ibu? Ya ini ini Pak Yarisal yang saya tahu nih sama-sama dari Bengkulu ya. Untuk Bengkulu memang susah Pak. Ya, kita karena APBN-nya, APBD-nya rendah sehingga yang aman memang dana kegiatan program-program dari pusat yang kita jalankan karena itu pasti ada anggarannya. Nah, jadi sementara kalau ada inovasi lokal, gitu, inovasi daerah ini mungkin agak susah karena harus didukung atau dibiayai oleh APBD. Jadi prinsip yang disampaikan Pak Yanisel ya itu kondisi yang ya saya setuju ya karena saya tahu kondisi Bengkulu ya. Tapi kalau untuk Riau mungkin nggak terima poin seperti ini ya, misalnya atau Kaltim. Baik, selanjutnya Pak Syariah Ahmad, silakan.
Untuk Pak Saryal Ahmad, sinkronisasi RPJMN, RPJMD ini apakah ke depan akan diikuti juga dengan sinkronisasi anggaran, khususnya alokasi bidang kesehatan untuk program prioritas nasional seperti SPM yang bersumber dari APBN? Bapak, untuk sinkronisasi RPJMN RPJMD ini di dalam tahap sinkronisasi ini memang nantinya akan ada sinkronisasi untuk kerangka pendanaan atau anggaran yang terkait nanti dengan program prioritas yang akan nanti ditentukan. Jadi memang nanti ini masih minggu depan akan dibahas lebih detailnya. Mungkin Pak Fauzi bisa menambahkan untuk gambaran atau untuk apa namanya, untuk lebih detailnya kita tunggu minggu depan saja, Pak. Ya, mungkin tambahnya. Jadi prinsip Pak Jokowi sekarang adalah money follow programs. Jadi bukan money follow function. Sebelumnya kan kita money follow function, artinya kita membiayai tupoksi. Jadi pokoknya agar sudah dibuat organisasi, tupoksinya itu ya kita biayai. Ke depan arah kebijakannya adalah money follow programs. Artinya programnya dulu. Programnya jelas, otomatis nanti anggarannya mengikuti. Dengan asumsi makin banyak suatu organisasi yang buat program yang sinkron, dia akan kemungkinan akan mendapatkan anggaran yang lebih besar. Jadi sinkronisasi di situ. Jadi bukan sinkronisasi anggaran. Jadi anggaran mengikuti program. Jadi money follow programs. Jadi gitu pengertiannya Pak Saryal Ahmad. Kita tunggu ke depan seperti apa nanti ya realisasi. Karena ini masih berupa prinsip ya. Baik, selanjutnya silakan. Untuk Bu Zulika Diah, selamat pagi. Bila penentuan target dan sasaran yang cukup tinggi, apakah tidak akan menimbulkan laporan asal Bapak senang? Bagaimana cara memetakan secara baik permasalahan kesehatan yang ada di daerah? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Yang sampai saat ini bisa saya jawab adalah tadi kembali lagi ke skenario target yang telah tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi, bahwa memang untuk daerah yang memiliki kekuatan ya memang harus tinggi untuk pencapaian targetnya, target dan sasarannya. Namun jika memang daerah merasa daerah itu tidak mampu, maka akan daerah tersebut targetnya cenderung jangan memasang target yang lebih tinggi dari kemampuan yang ada. Seperti itu. Untuk pertanyaan Pak, siapa nih? Di bawah masih ada lagi pertanyaannya, Mas? Untuk ini Pak Ian Rizal sama. Oh beda. Oke. Semoga mungkin Pak Dwi atau saya bacakan nanti Pak Dwi yang menjawab. Sinkronisasi untuk dana APBD, daerah pasti akan mengikuti RPJMD yang analisis menyesuaikan. RPJMD yang analisis menyesuaikan dengan janji kampanye, sehingga sering tidak sinkron dengan Renstra kementerian yang analisisnya lebih pada database atau hasil riset. Kondisi ini bagaimana kita mensikapinya, karena akan berdampak kepada puskesmas yang akan melaksanakan. Ya, baik. Ini sebelum saya jawab Pak Yarizal ya, saya akan singgung dulu yang tadi Bu Zulika Diah ya, terkait bagaimana memetakan secara baik permasalahan kesehatan yang ada di daerah. Baik, Bu Zulika Diah, jadi pemetaan ini memang kita memang sangat tergantung pada ketersediaan data. Data yang ada sekarang lebih banyak facility based, artinya data-data orang yang berobat atau tersentuh dengan pelayanan kesehatan formal. Itu pun formal pemerintah. Jadi data-data yang kita punya itu adalah data-data yang tercakup di puskesmas, rumah sakit umum daerah, pemerintah, sampai ya seperti itu. Tapi data-data swasta atau di masyarakat tidak ada. Artinya data yang kita hanya berupa facility based. Padahal untuk analisis situasi kita butuh community based. Jadi data-data yang ada di masyarakat. Nah sampai saat ini setahu saya belum ada dinas yang bisa dipercaya datanya sudah community based. Oleh karena itulah kita sampai saat ini Kemenkes tetap mengadakan riskesdas, riset kesehatan, baik dasar atau apapun macam-macam, ada suatu riset. Jadi dengan cara riset ini, dengan cara ilmiah, diambil data berdasarkan community base, dengan sampling tertentu ya, dengan angka tingkat kepercayaan sekian. Ya. Jadi data itulah yang mungkin bisa menjadi dasar bagi Kemenkes untuk membuat pemetaan masalah kesehatan. Jadi inilah kelemahan kita karena sekali lagi kita masih facility based, tidak bisa dipakai untuk analisis situasi, sehingga kita terpaksa
buat riset yang mahal, riset kesehatan yang mahal untuk mendapatkan data yang kita perlukan. Dan data yang community based itulah yang seharusnya menjadi dasar. Nah, Ibu Julika dia nanti bisa mendapatkan dokumen-dokumen terkait Riskesdas yang terakhir. Silakan kalau bisa di-download di Google aja pasti muncul itu. Biasanya per provinsi itu muncul ya. Nanti di per provinsi nanti muncul kabupaten Anda nanti muncul. Ya, ini Pak Yandisal kembali, Tubuh Kito, selamat pagi Pak Yandisal. Jadi terkait ini memang sudah saya sampaikan tadi bahwa terkait dengan RPJMD ini ada dua pendekatan. Satu pendekatan teknokratis. Artinya pendekatan teknokratis yang kita bicarakan ini sinkronisasi, kemudian prinsip-prinsip secara akademis seperti itu. Tapi yang kedua adalah pendekatan politis. Pendekatan politis ini harus mencakup janji kampanye. Yang kita anjurkan di sini adalah ada keseimbangan. Jadi pendekatan teknokratis ini masuk, pendekatan politis yang menampung janji kampanye juga masuk. Jadi bukan berat sebelah. Harapan kita seperti itu. Nah, pendekatan teknokratis tadi karena memang sinkron dengan pusat, ya biasanya akan dibiayai melalui APBN. Tapi yang terkait dengan janji kampanye, nah ini harus dicarikan dananya secara khusus melalui APBD. Nah, jadi ini perbedaan seperti itu. Ya. Harapannya tadi betul ya, jangan sampai membingungkan puskesmas. Jadi memang harusnya seimbang sehingga puskesmas jelas dia mengerjakan terkait teknokratis dan ada muatan-muatan yang pendekatan politis. Mungkin itu Pak Yandisal. Ya. Atau mungkin ada lagi pertanyaan, Mas Lili? Oh, masih ada nih. Ya, kita tunggu sebentar. Baik, Bu Trimurti ini. Jadi data community base itu yang kita gunakan dalam sinkronisasi. Ya, sebetulnya gini Bu, Bu Trimurti ya. Kadang-kadang data Riskesdas ini dia Riskesdas tidak tiap tahun. Ya, misalnya Riskesdas saya tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2013 ya. Padahal kita mau bikin RJPJMD 2017. Artinya data itu udah agak daluarsa juga ya. Jadi mungkin gini pekawinnya. Jadi kita coba kombinasikan data-data community base dengan data-data dari hasil facility base, artinya dari laporan profil dan sebagainya. Coba kita kawinkan ya. Jadi coba kita cross check ya, sehingga yang penting terkait data juga Bu, dengan keterbatasan data sebetulnya kalau dari pengalaman perencanaan bukan masalah benar atau tidaknya, tapi kesepakatan. Nah ini agak bingung ya. Jadi kalau misalnya ya sudah disepakati sekian ya itu kesepakatan, jadi bukan masalah nanti datanya benar atau tidak gitu ya. Itu akhirnya kalau memang kepepet tidak punya data secara up to date dan valid ya. Mungkin gitu Bu Trimurti ya. Artinya kita coba kombinasikan ya data-data itu. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa sajakah yang berperan dalam analisis situasi dan sinkronisasi RPJMD dengan target nasional sehingga memang dapat mewujudkan program yang dibutuhkan daerah? Oke, yang bisa saya jawab, Bu, untuk memang RPJMD ini dibuat oleh Bapeda kalau di daerah. Namun untuk kesehatan sejogjanya memang Dinas Kesehatan bersama dengan Bapeda untuk bersama-sama untuk dalam menganalisis menentukan target nasional, menentukan target di daerah maksudnya. Sehingga memang nantinya program-program program prioritas nanti dapat ditentukan dan bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi lokal spesifik dan kebutuhan di daerah. Bu Nur Arifah, saat ini rumah sakit berada di bawah Dinas Kesehatan. Bagaimana dengan hal ini? Apakah sinkronisasi ini juga mencakup program kerja rumah sakit? Ya, Bu Nur Arifah, ini pertanyaan ini sempat muncul di Dinas Kesehatan Provinsi DIY saat kami ke sana.
Jadi memang ini masuknya rumah sakitnya baru suatu ya konsekuensi dari Undang-Undang 23 2014, kemudian Permendagri 18 kalau nggak salah tahun 2016. Jadi nanti rumah sakit akan masuk ke atau menjadi UPT Dinas Kesehatan. Nah, jadi memang solusi sementara dalam modul ini kita memang belum sampai ke rumah sakit, Bu Rifa. Tapi memang kita sudah pikirkan bahwa nanti kalau memang rumah sakit menjadi UPT-nya sudah resmi, kalau nggak salah nanti bulan Desember yang ada pelantikan, bulan-bulan ini ya, atau awal tahun 2017 ada pelantikan sebagai UPT tadi. Ya kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan ini ada kegiatan-kegiatan yang bisa dimasukkan ke rumah sakit target-targetnya ya. Nah, karena kenapa? Karena misalnya untuk SPM Bapak sekalian, misalnya untuk SPM itu dilakukan di level bawah. Misalnya screening macam-macam ya, screening umur sekian, nah itu biasa dilakukan oleh puskesmas. Nanti mungkin bisa dipilah mana program-program RPJMD yang harus dieksekusi oleh rumah sakit. Nah ini dalam tahap berapa saya lupa, nanti mungkin minggu depan kita sampaikan. Nanti akan dibuat penetapan SKPD terkait, ya tahap 6 ya. Di dalam tahap 6 nanti minggu depan kita bahas, itu dalam satu program nanti akan dilihat SKPD terkaitnya apa. Termasuk mungkin kalau rumah sakit harus mengeksekusi, artinya rumah sakit harus memasukkan kegiatan tersebut plus targetnya dalam renstra rumah sakit yang bersangkutan. Nah mungkin itu Bu, ya, jawaban saya untuk sementara seperti itu. Ya. Silakan Eli. Ya memang untuk tahap yang tadi Pak Dwi sampaikan itu akan kita bahas minggu depan di tahap 6. Untuk pertanyaan selanjutnya, menyambung permasalahan data, tapi data proyeksi seringkali terlalu tinggi sehingga capaiannya sering tidak tercapai. Ya, Tanya cukup sulit. Ya, itu betul ya. Jadi memang ini kelemahan kita karena memang kita tidak punya data real ya, sehingga semua pakai data proyeksi. Ya. Ya, makanya mungkin Bu Nuni, jadi masukannya kan di daerah itu perlu ada tim ahli ya, yang bisa berkomunikasi ketika data-data tersebut mau digunakan sebagai indikator untuk mencapai target. Jadinya memang ketika data tidak punya daerah, kita harus memakai data-data lain ya, termasuk data proyeksi maupun data survei. Tapi karena daerah sendiri punya tenaga ahli, misalkan spesialis anak, spesialis Kosgin, itu bisa dimintai pendapatnya untuk mengkonfirmasi datanya. Jadi saya kira itu akan lebih baik ya, daripada kita langsung menggunakan tanpa menganalisis lebih dahulu. Atau kita masih bisa berdiskusi dengan tim-tim akademisi yang di daerah tersebut, sehingga bisa menggunakan datanya lebih valid gitu. Terima kasih. Ya, Bu Nuni, ini menarik ya. Jadi ini klasik lagi bahwa masalahnya ya tadi kita tidak punya data real sehingga dibuat angka proyeksi. Nah itu kelemahan satu. Yang kedua juga, apa yang kita kerjakan, apa yang cakupan kita pun ternyata tidak mencerminkan community base, tapi hanya mereka yang tercakup atau terlayani di fasilitas pelayanan kesehatan kita. Jadi bisa saja sebetulnya banyak juga yang miss ya. Misalnya kalau targetnya 10.000 orang, 10.000 bayi, ya, misalnya angka absolut ya. Kita hanya mencapai 8.000 bayi misalnya. Ini ada dua, memang bayinya memang cuma 8.000, atau ada 2.000 bayi yang kita nggak tahu karena dia berada di community base, di masyarakat. Ya ini memang klasik masalah ini ya. Jadi tadi sudah kami sampaikan jawabannya adalah coba kita kombinasikan data-data apa adanya berdasarkan facility base, kemudian di-compare atau dibandingkan dengan data yang ada di Riskesdas. Nah, sehingga, dan ujungnya apa Bu sekalian tadi? Seperti tadi Pak Fauzi sampaikan, setelah mendapatkan masukan macam-macam, seringkali di daerah masalah data ini bukan benar salahnya, tapi kesepakatannya berapa. Udah kita pasang sekian, sepakat, oke itu yang kita pakai. Nah, jadi itu seperti itu Bu Nuni ya.
Nah, rumit memang, tapi ya udah, ujungnya kesepakatan. Ya, oke, ya. Jadi bagus ya. Jadi data Riskesdas dikombinasikan dengan real daerah, kemudian dibahas dengan mendengar berbagai masukan, kemudian disepakati, itu yang dipakai. Nah, itu kan gampang. Gampang ngomongnya Mas, tapi realisasinya susah. Mungkin Pak terakhir nih, Pak Haris Nurdin. Apakah RPJMD harus mengakomodir janji-janji politik kepala daerah? Mungkin Pak Haris Nurdin kami sudah jawab juga pertanyaan tadi, bahwa RPJMD ini dengan pendekatan teknokratis dan pendekatan politis. Teknokratis yang seperti kita buat ini, sesuai akademis, sesuai dengan ketentuan perundangan. Tapi kalau untuk yang politis, itu janji kampanye. Harapan kita tidak berat sebelah, tapi mengakomodir kedua pendekatan tersebut. Jadi teknokratis masuk, janji politik pun masuk. Ya. Tapi janji politik ini harus sesuai dengan kemampuan atau kekuatan APBD. Karena itu dibiayai oleh APBD. Ya. Tidak mungkin janji politis dibiayai pusat, itu lucu gitu ya. Mungkin Bu Nuni, terakhir, masih ada silakan. Pertanyaan Bu Nuni, untuk SPM terbaru itu adalah SPM kabupaten kota. Bagaimana dengan provinsi? Apakah harus mencantumkan SPM di dalam RPJMD? Ya, untuk jawabannya mungkin memang saya kira memang boleh mengacu untuk SPM tersebut untuk di provinsi. Tapi memang saat sekarang ini SPM yang berlaku adalah SPM untuk kabupaten kota. Mungkin itu jawaban saya. Masih ada pertanyaan lagi? Aduh. Bapak Edward. Saya mau nanyakan seperti ini Pak. Oh Bu, di RPJMD dan RPJMN itu kan kita harus sinkron, ada sinkronisasi. Dan untuk program yang ada di daerah juga bisa diakomodasi di RPJMD. Nah, sedangkan pada tahap sinkronisasi ada RPJMD yang bisa ditolak kalau provinsi, misalnya kabupaten kota memiliki RPJMD yang mungkin kesesuaiannya tidak ada kesesuaian atau kesesuaiannya sedikit dengan RPJMD provinsi. Nah, yang saya tanyakan ini batas toleransi dari sinkronisasi RPJMN yang diformulasikan di RPJMD kabupaten kota dengan program dan kegiatan yang merupakan inovasi dari daerah. Ada nggak rumusan untuk batas toleransinya? Seperti itu Pak. Bu, terima kasih. Ya, baik Pak. Siapa tadi? Pak Edward. Ya. Ya, terkait dengan batas toleransi saat ini memang belum dirumuskan secara tegas. Sehingga seperti apa ya, apakah kalau kurang satu itu boleh atau tidak? Misalnya yang 10 udah sinkron, yang satu lagi atau dua lagi belum. Ini bisa atau tidak dan sebagainya. Tapi prinsipnya gini Pak Edward, nanti terkait dengan masalah penilaian sinkron atau tidak, itu biasanya ada suatu proses. Jadi bukan prosesnya biasa misalnya ya, kita tidak hanya misalnya memberikan dokumen kemudian diperiksa, dibalikan, oh ternyata tidak sinkron. Nggak seperti itu. Ada proses nanti proses konsultasi atau proses pendampingan. Jadi tidak hitam putih seperti itu, ya. Nah, dalam proses konsultasi dan pendampingan tadi ini akan ada banyak dialog. Ada suatu titik temu. Ya, enaknya gimana? Jadi ada semacam itu, Pak. Jadi terkait dengan tadi bagaimana batasannya ya nanti jawaban saya belum ada batasannya, tapi hal semacam itu nanti bisa dibicarakan, dikompromikan dan ya disepakati oleh kedua belah pihak tadi seperti itu. Ya, ya ini ada dialog lah. Jadi kita buka ya tidak hitam putih seperti itu. Mungkin gitu Pak Edward ya. Pertanyaan mungkin di chatting Mas. Jika hasil survei dan target politis dan target nasional tidak sinkron, katakanlah 10%, 18%, dan 20%, di mana kita tahu capaian yang mungkin dicapai maksimalnya hanya 12%. Bagaimana cara menengahinya?
Mungkin Ya, baik Pak Indra Oka ini. Wah, ini sudah skenario atau berandai-andai. Ya, ini Pak Selen tadi, ini kembali tadi masalah skenario target ya. Jadi kalau memang eh, tidak, ya data semacam ini pasti terjadi karena memang angka-angka itu ya tergantung juga siapa yang mengumpulkan dan sebagainya ya, kapan. Ini jadi banyak variabel yang bisa membedakan ya. Nah, ini kalau memang lain-lain, kemudian dimana kita tahu capaian yang mungkin dicapai maksimal hanya 12%, ya saya takut memang tadi saya sampaikan bahwa cenderung nanti daerah akan menetapkan target serendah-rendahnya. Meskipun mungkin kita tahu bisa saja itu di bawah kapasitas dia atau under capacity. Nah, ini pasti akan terjadi dalam masa transisi ini Pak Indrauka, sebelum skenario target tadi disusun. Nanti pasti akan terjadi masalah seperti ini terus. Tarik-menarik atau nanti nego-nego terkait target. Dan kami sampaikan juga Pak Indrauka, dalam membuat simulasi atau skenario target, nanti pihak katakanlah Bappenas atau di pusat, itu pasti akan mengundang juga pihak provinsi untuk membahasnya. Misalnya Bappenas mempunyai skenario demikian, nanti semua provinsi diundang untuk menanggapi, memberi masukan. Demikian juga seharusnya seperti itu. Untuk kabupaten kota, provinsi akan membuat semacam skenario dan kemudian kabupaten kota diundang. Kira-kira seperti apa? Nah, ini pasti ada proses-proses yang dialog semacam itu. Jadi tidak langsung keluar SK atau keluar pergub atau perpres, nah itu enggak. Tapi ada suatu proses untuk pembahasan yang seperti itu. Tapi ini sekali lagi dalam masa transisi, pertanyaan Pak Indra Uka pasti akan terjadi dan selalu terjadi masalahnya. Ya, silakan. untuk pertanyaan selanjutnya, saya bacakan untuk Bu Trimurti. Sering terjadi di lapangan RPJMD provinsi sudah ada cakupan targetnya, tapi dimasukkan ke standar nasional tidak sesuai, terkadang hasilnya 0. Terkadang dana pusat tidak bisa digunakan. Bagaimana posisi kita melihat hal ini? Mungkin untuk soal pendanaan mungkin Mas Oji bisa ini. Jadi terkadang capaian cakupan target di provinsi itu tidak sesuai dengan standar nasional. Hasilnya kadang 0, dana pusat tidak bisa digunakan. Ini gimana posisinya menyikapinya? Nah, mungkin saya komentar dulu Bu Trimurti. Betul ya. Jadi Bu, ini masa transisi yang terkait seperti ini terjadi ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, nanti tahun 2025 hal-hal yang ditanyakan Bu Trimurti ini nggak terjadi karena sudah urut semua. RPJMN kemudian dijabarkan RPJMD provinsi, kemudian RPJMD provinsi dijabarkan dalam kabupaten kota. Nah, pertanyaan Bu Trimurti muncul karena kondisi konteks saat ini yang sinkronisasi belum berjalan. Tapi akhirnya timbul masalah-masalah semacam itu. Artinya, mudah-mudahan sinkronisasi ini menjadi obat atau terapi atau solusi bagi permasalahan yang Ibu sampaikan. Nah, kalau seperti sekarang terjadi masalah seperti Bu Trimurti sampaikan, ya memang konsekuensinya seperti itu karena memang nggak sinkron, akhirnya ya bisa jadi 0 hasilnya dan sebagainya. Ya kalau saya melihat dari aspek sinkronisasi, jadi tidak lihat dari aspek yang terkait dengan yang lainnya. Kemudian Bu Nuni, untuk DKI tidak ada RPJMD kabupaten kota, hanya ingin menegaskan. Jadi provinsi kalau tidak perlu mencantumkan SPM. Wah, jadi SPM ini Bu, jadi menarik Bu Nuni ya. Jadi DKI memang tidak punya kabupaten kota sehingga cukup pilgub aja dia. Nah, dia nggak punya wali kota ya, dia punya kota. Tapi terkait SPM, yaitu harus muncul karena SPM ini standar pelayanan minimal untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi harus masuk tetap di situ. Ya. Cuma saya nggak tahu nanti bentuknya di DKI karena RPJMD-nya RPJMD provinsi. Mungkin untuk kabupaten nanti saya kurang tahu ya apakah penjabaran seperti apa RPJMD provinsi untuk ya di level wali kota ya. Misalnya wali kota Jakarta Barat, Jakarta Tengah dan seterusnya. Tapi harus ada tetap SPM-nya.
Pak Ahmad Kasim, mohon dijelaskan kembali tim ahli yang ada di daerah yang bertugas untuk memvalidasi data. Memvalidasi data. Jadi Bapak sekalian tuh, saya nggak tahu maksud Pak Ahmad Kasim data apa ya. Jadi sebetulnya terkait dengan data-data tadi, misalnya terkait dengan cakupan atau target atau apapun namanya, yang kita anjurkan, ini bukan taraf kenyataan, tapi yang kita anjurkan secara akademis adalah ya tadi, pihak-pihak para pemangku kepentingan terkait bisa dilibatkan untuk ya membahas data-data yang ada, kemudian nanti ujungnya kalau memang sulit menentukan data mana yang pas, ya nanti kesepakatan saja. Ya. Tapi intinya adalah para pemangku kepentingan yang terkait. Jika memungkinkan, mungkin dari akademisi juga diundang, sepanjang memang dianggap perlu untuk itu. Ya. Jadi ini sangat fleksibel untuk seperti ini. Intinya memvalidasi data. Kalau pengertian memvalidasi data ya sebetulnya kalau memang masih dimungkinkan untuk ada semacam penelitian ulang atau apa ya silakan dilakukan. Tapi kalau waktunya terbatas ya mungkin ya dengan pendapat para pakar ya dan pendapat para ahli sehingga nanti bisa disepakati data apa yang akan dipakai. Pak Saryal Ahmad, untuk pencapaian target SDGs dalam sinkronisasi ini bagaimana? Ya ini bagus sekalian. Untuk SDGs ini nanti dalam review RPJMN nanti akan masuk, akan dimasukkan. Memang dalam sinkronisasi yang sekarang belum banyak muncul karena kita masih berpegang pada MDGs ya. Jadi bagus sekalian nanti modul yang kita buat ini, sinkronisasi ini akan sangat fleksibel, akan sangat mengikuti perkembangan kebijakan. Nanti dalam review nanti SDGs akan masuk, otomatis kita akan buat sinkronisasinya, tabel-tabel sinkronisasinya. Tapi saat ini kalau Bapak sekalian, kalau Pak Saryal Ahmad akan memasukkan SDGs ini ke dalam RPJMD, ya, meskipun di RPJMN juga belum muncul, ya silakan saja karena ini sudah ada kesepakatan nasionalnya bahkan internasionalnya. Jadi nggak masalah. Justru RPJMN-nya yang mungkin terlambat atau belum mengakomodir SDGs secara detail ya atau secara khusus ya. Mungkin demikian Pak Saryal Ahmad dan Pak Ahmad Kasim. Saya tidak tahu masih ada. Ya, ada pertanyaan Pak siapa tuh? Pak Ibu ya. Siapa yang enggak saya paling apa namanya? Fatmawati. Mungkin Ibu ya. Silakan Ibu Fatmawati. Silakan Bu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ibu dari mana ini Bu? Ini dari Sulawesi Barat, Polewali Mandar. Sulawesi Barat. Oke, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Jelas suaranya. Ya, silakan. Oke. Dengan pelaporan yang ada di tingkat puskesmas bahkan dinas kesehatan kabupaten, khususnya misalnya laporan tahunan mereka. Jadi beberapa kasus sejak tahun 2014-15 sampai dengan akhir tahun 2016 ini, mahasiswa kami yang melakukan penelitian, sebelum melakukan penelitian kan mereka mengambil data di puskesmas ataupun dinas kesehatan terkait dengan profil yang mereka buat setiap tahunnya. Nah, beberapa kejadian itu, tidak ada perubahan pembuatan profil. Jadi dengan alasan bahwa tidak ada perubahan yang kami lakukan dan kinerja yang kami lakukan dari tahun kemarin sampai dengan tahun sekarang, sehingga bentuk pelaporan yang mereka buat itu hanya mengcopy dan paste dari laporan tahun sebelumnya. Sisi lapangan, ketika mahasiswa kami melakukan praktek, kemudian mahasiswa kami melakukan penelitian, banyak hal yang tidak sinkron dengan data yang dibuat di puskesmas, yang kemudian menjadi laporan ke dinas kesehatan dengan data yang ada di mahasiswa kami. Contoh kecilnya angka gizi buruk. Jadi angka gizi buruk tahun 2015 yang salah satu puskesmas melaporkan ke dinas kesehatan itu hanya ada 3 total 1 tahun itu. Tapi pada saat mahasiswa kami melakukan penelitian itu lebih daripada 3
3 angka kasus, bahkan sampai dengan 10 angka kasus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi kendala utama terhadap kinerja khususnya untuk petugas kesehatan dalam hal pelaporan, sehingga pelaporan mereka terkadang menurut saya sih, kalau bahasa yang agak sentimen sedikit, agak rancu. Nah, kemarin penelitian etnografi kesehatan terkait dengan kesehatan ibu dan anak, jadi kami mengangkat bagaimana menanggulangi ibu yang dalam hal ini masih dalam usia dini, kemudian lebih banyak kasus melakukan sesar ketimbang melahirkan normal. Nah, itu yang kami angkat, kemudian kami evaluasi bahwa beberapa kinerja puskesmas ini sebelum dalam hal menangani masalah persoalan ibu hamil ataupun ibu yang akan melahirkan, kemudian bagaimana angka gizi buruk semakin bertambah di daerah kami, khusus untuk itu ada 5 angka kematian bayi, kemudian angka kematian ibu dari terakhir bulan 8 itu sekitar 8 kasus yang mengalami sesar. Nah, agak sedikit memprihatinkan karena kami daerah kecil yang terjadi terkait dengan angka kematian ibu dan bayi. Nah, padahal sebelumnya kan sudah ada data dari Diskesda tahun 2013 ya, kalau nggak salah tahun terakhir. Nah, apakah pemerintah ataupun tidak ada pusat untuk di beberapa daerah terkait dengan penanganan kasus-kasus tersebut? Terima kasih. Ya, baik Bu Fatmawati. Saya komentar yang pertama dulu nih. Ini dalam skala mikro, ini terjadi bahwa antara data facility base dengan melawan atau versus data community base. Yang mahasiswa ibu teliti itu data community base, data real di masyarakat, di lapangan. Sementara yang puskesmas laporkan data yang dia layani. Nah, pasti ini akan selisih kalau puskesmas tidak mampu mencakup semua masyarakat. Artinya banyak yang tidak, artinya dia pasif. Kalau dia tidak datang ke puskesmas ya berarti tidak tercatat. Padahal banyak juga pasien-pasien atau data gizi kurang atau macam-macam itu nggak datang ke puskesmas sehingga tidak tercatat. Jadi kalau saya megang adalah pasti ini yang community based. Sepanjang metodologi yang digunakan oleh mahasiswa ibu itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu kembali kepada metodologinya. Nah, jadi saya karena ini akademis, saya percaya bahwa metodologinya sudah benar, berarti data yang benar adalah yang diambil oleh mahasiswa ibu, community based. Nah, ini kenapa tadi pertanyaan kok puskesmas rancu ya ini kembali ya ini mungkin agak di luar topik ini, tapi kita melihat memang puskesmas memang lebih fokus pada UKP saat ini ya. Usaha kesehatan perorangannya agak mengabaikan UKM-nya sehingga ke lapangan agak terbatas mungkin jangkauannya. Ya nanti kita perbaiki Bu, karena kebijakan Kemenkes sekarang dengan Permenkes 39 2016 dengan Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga itu sudah menggarisbawahi ya, puskesmas harus ya fokus pada preventif promotif. Ya. Mungkin yang lainnya mungkin bisa tambah sih. Tadi ada yang lewat. Mungkin kalau ini mungkin waktunya udah pukul 9.30 memang udah habis ya waktunya untuk pertanyaan mungkin belum dijawab. Bisa nanti ditanyakan di dalam website untuk bisa didiskusikan lebih lanjut. Sebelum diakhiri, saya minta tolong dulu untuk tim IT untuk membuka slide yang terakhir karena di situ akan ada penugasan. Untuk penugasan minggu ketiga ini, Bapak dan Ibu diminta untuk mencari dokumen RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Kota di tempat Bapak Ibu sebagai nanti untuk bahan pengisian pada buku kerja, tabel-tabel pada buku kerja yang Bapak Ibu bisa download di website yang sudah mungkin sudah diupload oleh tim IT kami. Seperti itu.
Itu saja tambahan saya dari saya, Pak Dwi. Mungkin Pak Dwi atau Pak Fauji mau menambahkan sebelum ditutup. Baik, Bapak sekalian, memang kita bicara sampai minggu ketiga ini berbicara tataran teori ya, konsep-konsep ya, atau pemahaman secara garis umum. Realisasinya atau implementasinya sebetulnya kita mencoba sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkan buku kerja. Jadi di modul di website kami sudah masukkan buku kerja. Jadi mencoba untuk bagaimana mensinkronkan dari RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD kabupaten kota di daerah Bapak Ibu sekalian. Sudah mulai latihan. Nanti akan ketemu nanti macam-macam itu, ya. Bisa saja, tapi bayangan saya karena sinkronisasi ini belum dilaksanakan programnya, pasti yang Ibu temukan banyak yang ketidaksinkronan. Tapi tujuannya bukan soal menemukan tidak sinkronnya, tapi mencoba menerapkan teori konsep-konsep yang kita pelajari sampai minggu ketiga ini langsung pada aplikasinya. Sehingga tidak cuma teori kita, tapi kita mencoba mengaplikasikan. Konsep pelatihan ini memang tidak sampai detail sampai pelatihan kita tunggu seperti di kelas misalnya, kita beri penugasan, kemudian nanti presentasi dan sebagainya. Tapi ini sangat mengandalkan keaktifan Bapak Ibu sekalian. Jadi makin aktif, makin nyoba sendiri dan sebagainya, nanti akan makin paham dengan apa itu sinkronisasi dan modulnya. Ada 8 tahap, nanti akan makin paham kita seperti itu. Jadi tidak hanya tahu teori atau tahu konsep. Itu Bapak sekalian yang kami harapkan. Sekali lagi ini karena pelatihan ini bersifat terbuka, sukarela dan sebagainya. Nah, penugasannya pun bersifat sukarela, artinya yang ingin lebih mendalami ini, ya silakan langsung mencoba. Nah, kemudian apakah sulit tidak mencari RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten kota? Untuk beberapa daerah itu mereka masukkan dalam website masing-masing, ya. Biasa website Bapeda. Nah, coba Bapak sekalian di Google saja ada tidak di situ. Kemudian Anda download. Kalau tidak ada masuk ke website, ya mungkin Bapak sekalian bisa pakai jaringan-jaringan informal. Seharusnya RPJMD ini dokumen publik sehingga bisa diakses oleh siapapun. Nah, ini seharusnya seperti itu ya. Nah, ini dokumen publik bukan rahasia negara ya. Artinya Anda bisa akses ya. Ya, seharusnya seperti itu. Jadi kami mencoba memberi waktu, kalau memang secepatnya Bapak Ibu sekalian dapat, secepat itu pula Bapak Ibu sekalian bisa langsung mencoba mempraktekkan, ya diutak-utik, ya Anda pelajari, sehingga minggu depan pada minggu keempat, ya, ada beberapa peserta yang sudah dapat hasilnya, nanti kita diskusikan lebih lanjut seperti apa. Ya. Mungkin itu Bapak sekalian, sekali lagi ini bersifat pelatihan yang tidak ada sanksi gitu artinya ya. Jadi sangat kalau ingin berminat betul untuk memperdalam ini ya memang harus belajar langsung dengan kondisi real, dengan dokumen asli di lapangan. Bukan sekedar simulasi-simulasi yang disampaikan tadi dalam presentasi kami sebelumnya. Mungkin itu Bapak sekalian, silakan mungkin cari dengan berbagai cara, dapatkan itu. Saya pikir ini juga menunjukkan calon fasilitator ya harus aktif, proaktif ya. Jadi tidak harus ada upaya untuk mencapai ke sana. Sekaligus juga Bapak sekalian kalau memang ini bisa langsung mengembangkan jaringan-jaringan kerja atau networking Bapak sekalian untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Saya rasa demikian untuk tambahan. Mungkin Pak Uji. Oh ya, jangan lupa juga diskusi di website ya. Jadi kami juga mendorong teman-teman untuk bisa aktif berdiskusi di website sinkronisasi. Ya, terima kasih. Mungkin untuk Bapak Ibu yang nantinya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan tadi, mungkin bisa nanti dikirim ke email. Mungkin Mas Lili bisa menuliskan, bisa ke email saya di Nirmalasari EMY 0489
@gmail.com. Sisi Sisi Fauzi Kurniawan. Fauzi Kurniawan @gmail.com. OFAOZ Kurniawan @gmail.com. Oke. Ya, baik. Ya, mungkin itu aja tambahan dari kami. Kita cukupkan saja untuk webinar pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan di tanggal 9 Desember 2016 di hari Jumat di jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.